Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk Al-Bahran. Saya berasal dari Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. NIM saya 1911210066. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari soal bahasa Arab, yaitu pertama, apa itu isim? Berikan contoh dan terjemahannya. Isim adalah kata yang menunjukkan manusia, tumbuhan, benda mati, sifat, tempat, dan waktu. Atau secara singkatnya yaitu adalah kata yang mengandung sebuah makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Contohnya adalah tempat, misalnya kita ambil tempat. Contohnya adalah masjidu yang artinya masjid. Dan benda mati contoh lainnya itu kitabun yang artinya buku. Selanjutnya nomor 2, apa itu isim ghairu munsharif? Berikan contoh dan terjemahan. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak bisa dibaca tanwin. Contohnya yaitu tempat, misalnya al-masjidu yang artinya masjid, karena ada tambahan alif lam mim di awalnya, dan karena isim ghairu munsharif ini tidak bisa dibaca tanwin, jadi awalannya kita harus tambah alif. Dan contoh lainnya adalah nama perempuan, misalnya Khadijatu. Nah, di ujungnya itu tidak diberi tanwin. Dan selanjutnya nomor 3, apa itu isim muzakkar? Contoh dan terjemahannya. Isim muzakkar adalah isim yang berjenis laki-laki. Contohnya abun yang artinya bapak, dan contoh lainnya ibnun yang artinya anak laki-laki. Dan keempat adalah apa itu isim muannats dan contoh terjemahannya, yaitu isim yang berjenis perempuan. Contohnya adalah ummun yang artinya ibu, dan contoh lainnya adalah ukhtun yang artinya saudara perempuan. Nomor 5, bagaimana cara membedakan isim muzakkar dan isim muannats? Yaitu biasanya untuk wanita, ujung katanya itu ada penambahan tamarbutoh. Pengecualian untuk anggota tubuh yang berpasang-pasang, misalnya telinga, mata, dan tangan. Itu selanjutnya nomor 6, yaitu isimnya nakiroh, contoh dan terjemahannya. Yaitu isim yang menunjukkan kata benda yang masih umum. Sepertinya contoh adalah kitabun, itu buku. Buku kan tidak menjelaskan secara detail itu tuh buku apa. Jadi itu termasuk isim nakiroh. Bagaimana harokat isim nakiroh? Ya, harokat akhir isim nakiroh adalah bertanwin kecuali nama orang. Kita lanjut nomor 7. Nomor 7 adalah isim ma'rifah, contoh dan terjemahannya. Apa itu isim ma'rifah? Yaitu isim yang penunjukan bendanya sudah tertentu, sudah jelas maksudnya. Contohnya adalah al-kitabun, buku itu. Nah, itu artinya itu sudah jelas itu tuh buku apa, karena sudah ditunjuk, karena itu buku. Yang contoh lainnya adalah al-madrasatun, yang artinya al-madrasatu. Maksud saya al-madrasatu yang artinya sekolah itu. Bagaimana harokat akhirnya? Harokat akhirnya itu biasanya berakhiran doma. Dan mengapa harokat akhir isim ma'rifah berubah karena ditambahkan alif lam mim di awal kalimat atau katanya itu. Nomor 8, cara membedakan nakiroh dan ma'rifah maksud saya. Perbedaannya paling menonjol menurut saya adalah di akhir katanya. Isim nakiroh, ujung katanya itu biasanya bertanwin, sedangkan isim ma'rifah itu tidak bertanwin. Bukan, maksud saya isim ma'rifah akhiran katanya itu adalah doma, atau bisa juga disebut tidak bertanwin. Nomor 9, apa yang dimaksud jumlah fi'iliyah, syarat dan contohnya. Jumlah fi'iliyah adalah sekelompok kalimat yang diawali fi'il atau predikat pada kalimatnya. Contoh misal khasiyatu Muhammadun Rabbah, yang artinya Muhammad takut kepada Robnya. Syarat-syaratnya harus ada di kalimat itu, harus ada fi'il
atau predikat ditambah dengan objeknya. Selanjutnya, nomor 10. Apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah artinya definisinya adalah yaitu kalimat yang didahului oleh isim. Isim tadi kan adalah sebuah, sudah saya jelaskan tadi. Syarat-syaratnya itu harus ada mubtad atau objek yang harus dijelaskan, dan khobar penjelasannya itu harus ada mubtad dan khobar. Mubtada, maksud saya mubtada. Contohnya misal hadza Zaid, yang artinya adalah ini adalah Zaid. Dan contoh jumlah isimiyah dengan isim muannats. Isimiyah dengan menggunakan isim muannats. Contohnya adalah hadhihi ummi, ini adalah ibuku. Bagaimana harokat akhir di setiap kata jumlah isimiyah? Mubtada apabila diawali alif tidak boleh domanya 2, harus doma 1, dan khobar sebaliknya. Lanjut nomor 11, fi'il azim. Apa itu fi'il azim? Fi'il azim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek untuk menjadi kalimat. Dia itu tidak membutuhkan objek untuk menjadi kalimat. Sepertinya contoh, jalasa Zaid, Zaid telah duduk. Nomor 12, apa itu fi'il muta'addi? Yaitu kata kerja yang membutuhkan objek. Ini berbanding terbalik dengan yang nomor 11 tadi, yang itu fi'il azim, yaitu membutuhkan objek. Contohnya, jalasa Zaidun ala kursin, yang artinya Zaid telah duduk di kursi. Maksud saya artinya Zaid duduk di kursi. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.